Dewa-dewa dalam mitologi Yunani sangat terkait dengan alam dan dikaitkan dengan hewan tertentu yang dianggap berwujudan suci. Melalui karakteristik uniknya, makhluk-makhluk tersebut mencerminkan kekuatan ilahi para dewa tersebut. Banyak legenda yang menceritakan contoh para dewa yang bermetamorfosis menjadi hewan, yang selanjutnya memperkuat hubungan antara dewa dan dunia hewan. Seiring waktu, hewan-hewan tertentu dikaitkan dengan dewa-dewa dalam mitologi Yunani tertentu. Berikut dewa-dewa dalam mitologi Yunani dan hewan yang menjadi simbolnya. Yang pertama, hewan suci Zeus, perwujudan kekuatan dan keserakahan. Dalam jajaran dewa Yunani, Zeus, ayah para dewa dan penguasa langit, memiliki kekuatan dengan pengaruh yang tak tertandingi. Penguasaannya atas guntur dan kilat dilengkapi dengan kemampuan luar biasa untuk berubah bentuk menjadi berbagai hewan. Keterampilan yang sering ia gunakan dalam mengejar kasih sayang manusia. Bentuk hewan yang disukai Zeus adalah elang dan banteng, masing-masing mewujudkan aspek berbeda dari kepribadian ilahinya. Banyak penggambaran Zeus menampilkan elang berbulu emas megah yang dikenal sebagai Aetos Dios, bertindak sebagai utusan pribadi dan pendamping di samping singgasananya. Salah satu legenda abadi menceritakan bagaimana Zeus berubah menjadi elang dan menculik Ganymede yang cantik. Menurut mitologi Yunani, Ganymede berasal dari Troy dan Homer menggambarkan kecantikannya yang menakjubkan dengan mengatakan dalam liat bahwa dia adalah yang paling cantik dari ras manusia, dan oleh karena itu para dewa menangkapnya dan tertarik oleh kecantikan Ganymede. Zeus berubah menjadi elang dan menangkap pemuda itu, membawanya ke Gunung Olympus untuk berperan sebagai juru minimum dewa. Yang kedua, Dewi Hera. Istri Zeus, Hera memegang kendali atas bidang-bidang seperti pernikahan, wanita, dan persalinan. Dalam penggambaran artistiknya, Hera seringkali disertai dengan binatang simbolis yang melambangkan sifat ketuhanannya. Sapi yang diasosiasikan dengan kecenderungan mengasuh dan menjadi ibu melalui perawatan terhadap anak-anaknya menjadi simbol penting bagi Hera. Hari ini sejalan dengan perannya dalam menjaga kesucian pernikahan dan memberikan dukungan kepada perempuan yang mencerminkan sifat protektif dari sapi yang mengasuh. Simbol kebinatangan lainnya, burung kukuk yang terkait dengan Hera, mengingatkan kembali pada mitos-mitos yang terkait dengan upaya Zeus untuk memenangkan hati sang dewi. Dalam banyak versi kisah tersebut, Zeus menyamar sebagai seekor burung kukuk yang terluka untuk mendapatkan simpati Hera. Alternatifnya, burung kukuk memiliki asosiasi yang lebih luas, sering dikaitkan dengan datangnya musim semi, atau dianggap sebagai simbol kebodohan yang tidak penting. Selain itu, burung merak yang dihiasi mata menawan di ekornya memainkan peran khusus dalam kisah Hera. Burung-burung agung dimanfaatkan untuk menarik kereta Hera, melambangkan kehadirannya yang agung. Namun hubungan Hera dengan Zeus yang dikenal karena matanya yang jelalatan menimbulkan perselisihan ketika Zeus terpikat dengan Lo, pendeta Hera yang dijaga oleh Argus Panoptes yang waspada. Hera turun tangan. Secara tragis, Zeus memerintahkan kematian Argos untuk mencapai Lo. Tetapi sebelum kematiannya, Hera mengabdikan Argos dengan mengubah 100 matanya menjadi pola mencolok yang menghiasi ekor burung merak. Yang ketiga, Poseidon, dewa laut yang terhubung dengan Minotaur. Poseidon adalah dewa laut yang tangguh, memiliki 3 hewan suci yang terikat, terkait erat dengan kekuasaannya. Yang paling utama di antara mereka adalah kuda, yang melambangkan kekuatan, keindahan, dan keberanian. Dalam salah satu versi usulnya, Pegasus, kuda bersayap ikonik yang diyakini sebagai anak Poseidon, lahir dari campuran darah Medusa dan busa laut yang diciptakan oleh dewa laut. Lumba-lumba penguasa lautan juga dikeramatkan bagi Poseidon. Selain itu, dewa laut dikaitkan dengan berbagai ikan lainnya dan keretanya ditarik oleh kuda berekor ikan. Lebih jauh memperluas kebun binatang simbolisnya, Poseidon dikaitkan dengan banteng, khususnya banteng kereta, simbol kuat dari perkembangannya peradaban Minoa di Kreta. Dalam mitos yang menawan, Poseidon menghadiahkan banteng kereta kepada Minos, raja pulau yang legendaris. Namun kisah tersebut berubah menjadi tragis ketika istri Minos, Pasipae, jatuh cinta pada banteng setelah Poseidon mengutuknya yang akhirnya melahirkan Minotaur, monster berkepala banteng yang bertubuh manusia. Yang keempat, hewan suci Athena, penjaga kebijaksanaan dan keberanian. Terkenal sebagai dewi kebijaksanaan dan perang yang adil, Athena menjadikan burung hantu sebagai hewan suci utamanya. Burung hantu yang dipuja karena sifatnya yang cerdas, namun juga mematikan, merupakan simbol yang cocok untuk Athena. Simbol itu tidak hanya mewakili kecerdasan, tetapi juga kemampuan untuk memahami kebenaran yang tidak diketahui orang lain. Diyakini bahwa penglihatan malam, burung hantu yang luar biasa mencerminkan kemampuan Athena untuk melihat melalui mata kebijaksanaan. Representasi Athena yang beragam termasuk penggambaran dia membawa tombak yang dililit ular,
menekankan peran gendanya sebagai dewi perang dan kebijaksanaan. Sang dewi secara sporadis dikaitkan dengan simbol burung lainnya seperti ayam jago, merpati, dan elang, sebagaimana dibuktikan dengan temuan amforai yang dihiasi ayam jantan dan representasi dirinya. Yang terakhir, Apollo, dewa Yunani yang dikelilingi binatang. Apollo, dewa musik, ramalan, dan puisi yang mempunyai banyak segi, terjalin dengan beragam hewan. Dalam mitologi Yunani, elang bertindak sebagai utusannya, mencerminkan peran elang bagi Zeus. Hubungan burung ini dengan Apollo berakar kuat dan tercermin dalam satu legenda indah. Dalam mitologi Yunani, Dedalion, putra Hesperos, menghadapi transformasi tragis di tangan Apollo, berduka atas kematian putrinya yang cantik, Chione. Dedalion berusaha membuang dirinya dari Gunung Parnassus. Daripada menemui ajalnya, Apollo turun tangan mengubahnya menjadi elang. Metamorfosis ini adalah tanda belas kasihan dari dewa yang memberi elang kekuatan besar. Dalam Med Jangkrik dengan simfoni musiknya, di bulan-bulan musim panas dianggap suci bagi Apollo, yang melambangkan ketertarikannya pada musik dan seni. Lagu-lagu mereka yang bersemangat dapat selaras dengan perlindungan dewa terhadap upaya kreatif ini. Demikian video kali ini. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa.